Polri mencatat sedikitnya ada sebanyak 98 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di beberapa polda. Dari 98 kasus tersebut, Polda Riau yang paling banyak menerima laporan kasus ini, yakni sebanyak 64 kasus. Disusul Kalimantan Selatan 13 kasus dan Yogyakarta 7 kasus. Maraknya pemberitaan terkait kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Kapolri perintahkan jajarannya, yakni para Kapolda, untuk meningkatkan Babin Kamtibmas di setiap wilayah masing-masing. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, kebanyakan kasus tersebut terjadi karena pelaku melakukan bujuk rayu terhadap korban yang sebelumnya telah saling mengenal. Setelah korban berhasil dibujuk, pelaku segera melakukan aksinya. Seperti halnya kasus yang dilakukan Jakarta International School, JIS, Banda Aceh, Medan, dan Emon di Sukabumi. Agus menambahkan, korban kekerasan seksual yang dilakukan pelaku Emon di Sukabumi sebanyak 110 orang. 98 orang kini telah dilakukan pemeriksaan, dan sisanya 12 orang lainnya belum dilakukan pemeriksaan. Itu ada 110 orang. Tapi apakah semua jumlah itu memang mengalami apa yang dilaporkan? Ini tentunya masih dalam proses penyelidikan. Dari 110 itu 98 sudah kita lakukan pemeriksaan berita acara, sementara sisanya ada 12 kemungkinan hari ini bisa dituntaskan. Polri berharap agar kasus tersebut tidak akan terjadi kembali. Pihaknya pun menghimbau apabila masyarakat ada yang menemukan kasus serupa agar segera melapor ke polisi setempat, seperti halnya masyarakat di Riau. Para pelaku kekerasan seksual akan dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 15 tahun penjara dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Seringnya terjadi bentrokan antar pengunjung dan mengganggu ketentraman warga. Kapolres beserta Dandim 0405 Lahat Sumatera Selatan mendatangi warung remang-remang yang terletak di Jalan Marta Jaya, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kota Lahat Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut sejumlah warung remang-remang ditutup. Kapolres Lahat beserta Dandim 0405 mendatangi lokasi rumah yang digunakan warga tempat minum-minuman keras. Terdapat 4 unit rumah yang disegel karena menyalahgunakan izin menjual kopi dengan menyediakan sejumlah minuman keras. Tidak hanya itu, Polres Lahat juga menyita minuman keras yang ditemukan dalam rumah yang berada di tengah pemukiman warga. Kedatangan Polres dan Dandim ini menarik perhatian warga di sekitar Talang Jawa Selatan, yang mana warga penasaran dan ingin melihat secara langsung aparat kepolisian untuk menyegel tempat hiburan malam yang selalu membuat warga resah. Sudah berapa lama yuk di sini yuk? Ganti ke uang tua ya? 2 bulan ya. Aktivitas kita di sini apa? Hah? Aktivitas kita? Ya nggak ada, cuma orang itu minum aja. Minum apa itu? Bir aja, kita mah nggak. Nanti ke depan kalau ada informasi ini dijadikan lagi tempat usaha, sampaikan kepada Polres ya. Kita akan tutup ya. Nah, hari ini kita akan polis lain. Ya, yang penting satu, jangan anarkis, jangan dibakar, tidak boleh ya. Karena kalau membakar itu juga melakukan kejahatan. Ya. 4 bangunan rumah yang dijadikan tempat hiburan malam disegel pihak Polres Lahat dan keempatnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Dia Windy, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.